Selamat pagi, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh berjumpa lagi dari Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat tanggal 19 Januari 2024. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman kita untuk melangkah di hari ini. Namun sebelumnya mari kita mohon Roh Kudus untuk membimbing kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu di pagi yang indah ini. Terima kasih kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Itu karena kemurahan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam. Terima kasih Tuhan kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami dan memampukan kami untuk mengerti maksud dan kehendak firman-Mu. Kami sudah sedia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 12. Mazmur 62 ayat 6 sampai 12. Demikian bunyinya. Berdiam diri di hadapan Allah saja, hai jiwaku, sebab dari Dialah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah terletak keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku pada Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Hanya dusta belaka orang-orang yang mulia. Apabila ditimbang, mereka terjungkit ke atas. Bersama-sama pun mereka lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu hal Allah firmankan, dua hal aku dengar, bahwa kekuatan ada pada Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu tenang di dekatnya. Mak Tan Sisola Puang. Saat berada dalam situasi tertekan atau berada dalam bahaya, apakah kita berharap dan datang kepada Tuhan? Dari bacaan kita sangat terasa bahwa pemazmur sedang berada dalam keadaan yang tidak aman. Ia dikerumuni oleh orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Ia berada di tengah orang-orang yang berkata manis di depan, tetapi dalam hati mengutukinya. Sebuah keadaan yang sesungguhnya membuat seseorang tertekan dan terhimpit. Akan tetapi bagi pemazmur, kendati dalam keadaan ini, ia tetap merasa aman dan tenang teduh. Perasaan aman dan tenang ini bukan karena Daud merasa kuat untuk melewati persoalan. Ia merasakan dan mengalaminya karena ia mendekat pada Tuhan. Sang sumber pengharapan, keyakinan Daud bahwa hanya dekat dengan Tuhan ia merasa tenang, bukan keyakinan yang tak berdasar. Tetapi keyakinan itu berasal dari pengenalan dan kedekatan kepada Tuhan. Tidak mungkin Daud mengatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kalau ia tidak melihat dan merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Daud berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat,
Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Tidak hanya Daud yang mengalami pergumulan dan tekanan yang berat, namun kita pun rentan untuk mengalami persoalan yang serupa. Keyakinan Daud bahwa Tuhanlah tempat perlindungan yang memberi rasa aman dan tenang kembali meneguhkan keyakinan kita. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Percayalah, Ia mendengar serta memberikan rasa aman dan tenang dalam hatimu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang selalu menjadi kekuatan kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Firman-Mu kembali mengingatkan kami, ya Tuhan, hanya Tuhanlah tempat perlindungan kami. Tempat kami mengadu seluruh pergumulan hidup kami. Hanya Tuhanlah saja yang bisa memberi rasa nyaman bagi kami. Bapa dalam surga, pagi ini, melalui doa syafaat kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap dalam keadaan damai, aman, dan tentram. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus di masa-masa kampanye ini. Kiranya Tuhan beri kami rasa yang nyaman untuk menuju pemilu. Tuhan beri kami hikmat untuk bisa memilih pemimpin yang menjadi wakil-Mu di negeri kami ini. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami mohon Tuhan, beri kesehatan yang cukup. Berikanlah perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Peluk mereka Tuhan dengan kasih-Mu, agar mereka selalu damai, bahagia, dan penuh sukacita sepanjang usia mereka. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih untuk kebersamaan. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita dan damai sejahtera yang boleh kami nikmati dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan untuk pekerjaan, untuk berkat-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang boleh berlimpah di dalam keluarga kami. Tuhan, berkati pekerjaan kami masing-masing. Biarlah kami selalu menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain, bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk saling menghargai, saling mengasihi, dan mendengarkan satu dengan yang lain. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi dan keluarga yang menjadi lebih baik. Bapa dalam surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami. Tuhan berkati dalam pertumbuhan fisik dan dalam pertumbuhan iman mereka. Ajar mereka ya Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ajar mereka ya Tuhan untuk belajar menghormati orang-orang di sekitarnya. Tuntun dan bimbing anak-anak kami ya Tuhan, kiranya bisa menjadi anak yang berguna kelak, bisa membanggakan orang tua, dan terlebih ya Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, berkati anak-anak kami Tuhan di dalam dunia pendidikan. Tambahkan hikmat dan kepintaran mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan ya Tuhan bisa tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, jika ada keluarga atau orang-orang di sekitar kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan, topang mereka, beri semangat ya Tuhan untuk mereka kesembuhan. Ya Tuhan, kami mohon juga Tuhan untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik kepadanya.
Bapa dalam surga, kami bawa semua rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua boleh jadi seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna. Permohonan kami ya Tuhan, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar doa sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.